My dear ladies and gents, welcome back to Yes It Talks. I share loves and good vibes today to you all. Oke, mungkin aku udah beberapa lama nggak upload video karena memang aku agak sibuk, pelayanan dan juga kerjaan agak banyak. Tapi kali ini aku sempetin untuk buat video ini. Aku disclaimer dulu ya, video ini bukan untuk menjatuhkan pihak manapun dan bukan untuk memfitnah, karena apa yang aku sampaikan di video ini tuh benar-benar pure sharing pribadi aku, pengalaman aku yang aku alami nyata-nyata kepada kalian semua sebagai bahan edukasi agar teman-teman semuanya tidak mengalami hal yang serupa dengan yang aku alami. Ada apa sih? Ya, aku baru aja kena tipu. Modusnya adalah jual beli anjing ya, penjualan anjing. Jadi awal mula ceritanya adalah aku memang lagi cari teman untuk Kairo, pudel jantan peliharaan aku. Aku pengen punya keturunan dari Kairo, anak-anaknya Kairo gitu ya. Terus aku jadi cari betina. Dan aku mulai scroll internet, cari-cari, dan akhirnya aku menemukan di salah satu platform jual beli. Di situ ada yang menjual anjing betina, pudel juga, dan lucu, menggemaskan, usianya 2 tahunan, dan di deskripsinya dituliskan bahwa anjing ini hampir loops. Nah, sesuai banget kan dengan kriteria anjing yang aku sedang cari. Akhirnya apa? Aku hubungi sellernya, dan akhirnya kita janjian untuk COD. Saat itu dia bilang untuk bertemu di sekitaran Laguna Pulit apartemen. Dia bilang dia tinggal di situ, tapi kenyataannya aku nggak tahu. Dan akhirnya kita berjumpa, dan saat kita COD itu aku pastikan lagi ke dia kapan dia loops terakhir, yaitu dibilang bulan Maret, dan di chatnya pun ada. Nanti aku tunjukin buktinya di sini nih ya. Nah, dia bilang loops terakhir bulan Maret, berarti kalau anjing itu loops itu sekitar 6 bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekitar Agustus atau September seharusnya dia udah loops. Oke, ini udah bulan Agustus, nanti kita buktikan ya sampai bulan September omongan dia bener atau enggak. Nah, terus udah aku bawa pulang, udah kita transaksi jual beli. Nah, setelah kita bawa pulang, besokannya H+1 di malam hari, tiba-tiba seller ini hubungin aku lagi via WhatsApp, telepon via WhatsApp, dan bahkan video callin aku. Nah, aku kan bingung ya, kenapa gitu dia telepon aku, calling aku, video call aku. Dan ketika aku tanya, dia nawarin anjing indukan sama beserta plus anak-anaknya. Terus aku bilang aku nggak cari yang papis kayak gitu. Terus habis itu aku juga nggak mau nambah, aku cuma mau satu aja yang ini buat teman Kairo, udah cukup. Tapi dia tetap nawarin, katanya dia butuh bantuan karena saat itu dia ada di dokter hewan, salah satu dokter hewan terkenal di Jakarta Utara, dan dia minta bantuan untuk tebus anjing ini dari rumah sakit itu karena dia katanya gak punya uang. Dan aku agak sedikit bingung ya, karena baru aja malam kemarin itu aku transaksi sama dia ya kan, seharusnya dia masih punya uang, tapi entah kenapa H+1 udah gak ada uang ya katanya untuk bayar rumah sakit. Nah, karena dia mohon terus dia chat aku terus, agak kayak tergesa-gesa gitu aku lihat. Bahkan aku tanyakan, kenapa sih kok tergesa-gesa banget nawarin kayak gini, banyak lagi anjingnya kan ya, ada indukan sama anak-anaknya, kenapa gitu, apa sih masalah hidupnya nih kayak gini nih ya. Nih ada buktinya, aku tanyakan kalau kenapa dia tergesa-gesa. Terus aku bilang kalau untuk adopt puppies aku nggak mau, kecuali aku breeding sendiri puppies, karena aku nggak tahu kan puppies itu kan rentan, takutnya dia membawa penyakit atau enggak mudah sakit atau dan mati gitu ya, aku takut. Jadi aku bilang kalau memang aku mau bantu kamu, kalau memang aku harus bantu kamu, aku kasih pilihan nih, aku palingan bisanya adopt indukannya aja untuk tebus rumah sakitnya. Nah, nanti puppiesnya itu aku tolongin kamu untuk rawat, tapi puppiesnya itu kalau kita udah gede, udah 2 bulanan, kita jual, hasilnya bagi 2. Sebelum berangkat aku pastiin itu dulu sama dia. Terus dia jawab iya, nih ada bukti chatnya, ya aku tunjukin ya.
Di chatnya dia jawab iya. Karena dia jawab iya itu, aku berangkat tolongin dia. Karena gimana ya, aku memang tersentuh saat itu, karena aku pikir nih orang udah gak punya uang, anjingnya, aku pikir, aku nggak tahu kalau dia tuh jual beli anjing gitu ya. Aku pikir ini memang pet dia sendiri, karena yang sebelumnya itu juga dia akuinnya itu pet dia sendiri, bukan jual beli anjing. Terus yang ini, yang indukan plus anak-anak ini juga dia akuin adalah pet dia sendiri, bukan jual beli. Oke, karena dia bilang terpaksa jualnya karena dia udah nggak ada dana untuk tebus, akhirnya aku pergi sama suamiku malam-malam loh itu, karena bentuk pedulian kita sama manusia dan karena kita dog lover juga. Udah sampai sana, kita tebus dari rumah sakit, kita bayar, dan kita pulang, kita bawa indukannya dan anak-anaknya. Dan setelah itu dia bilang beberapa hari setelahnya, 12 hari, dia bilang sama aku gini, aku mau ambil anak-anaknya ya, kata gitu kan, kalau memang kamu nggak bisa urus. Padahal aku nggak ada bilang loh aku nggak bisa urus, aku nggak bilang. Terus tapi dia mau ambil anak-anaknya lah, kan aku bingung, dia nggak ada sama sekali di situ menuliskan berapa gitu loh bayaran untuk aku gitu, udah ngurusin. Karena suami, jujur aja nih, itu bukan papis aku, tapi aku sama suami aku yang udah merawat dia dari kecil, dari dia bener-bener dia lahir kira-kira sama dia mungkin cuma berapa hari ya, karena di rumah sakit itu dia udah dari kecil banget, beberapa hari dia lahir dia udah di rumah sakit gitu. Jadi di tangan dia tuh cuma beberapa hari doang, sedangkan di tangan kami tuh udah hampir 2 bulan gitu loh. Dan akhirnya dia bilang dia mau ambil anakannya ini tanpa mempedulikan apa yang sudah kita korbankan, yaitu kita sampai tengah malam kasih susu, begadang ya kan, itu nggak pikirin sama dia. Nah akhirnya aku ingetin sama dia, aku bilang jangan pernah menggratiskan apapun di dunia ini, karena nggak ada yang gratis ya. Meskipun kita udah berniat baik, setidaknya harus ada etika dong, dengan ketulusan hati kita untuk ngebantuin dia, nolong dia. Tapi dia sama sekali nggak ada ngegubris itu, dia seperti memanfaatkan kita aja gitu loh. Aku nggak suka dengan etika dia seperti itu. Terus aku bilang gini, untuk menegur dia, aku bilang itu kalau kamu mau ambil, tapi jangan lupa sama apa yang udah kita korbankan, waktu kita, tenaga kita ya, terus abis itu kesehatan kita. Kamu harus bayar 75.000 per hari per anak, sesuai seperti yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit saya tebus dia seperti itu, 75.000 per hari per anak. Nah sekarang kamu tebus deh tuh kalau kamu mau ambil gitu kan. Karena kan kesepakatan awalnya nggak seperti itu, jual bagi 2 gitu loh. Nah tapi anehnya lagi, dia ngomong lagi kalau dia minta 2 juta per anak. Nah saya bilang gini, saya udah coba tawarin kan ke orang-orang, cuman orang-orang bilang itu terlalu mahal. Terus saya bilang sama dia, bisa nggak dikurangin karena itu terlalu mahal, nanti kalau nggak ada yang mau gimana, kalau udah sampai besar terus nggak ada yang mau gitu kan. Kan kita kan yang udah rawatin, kalau nggak ada yang mau gimana kita ngerawatin, dia mah nggak ngerawat ya kan, nggak ngeluarin apapun, energi, uang dan lain-lain dia nggak ada ngeluarin, tapi dia mematokkan 2 juta per anak. Gila nggak? Sedangkan kan kita nggak bilang kalau kita mau beli anak itu. Masa dia ngasih harga 2 juta per anak ke kita, orang kita nggak mau beli? Terus kalau misalkan nggak laku gimana ya kan? Akhirnya aku bilang gini, aku ingetin lagi, kan waktu itu kan udah keputusannya kan kita bagi 2, kalau misalkan memang udah nggak ada yang mau beli, berapa aja lakunya ya bagi 2 gitu loh. Tapi dia nggak mau, dia tetap ke 2 juta per anak. Dia bahkan malah ngechat aku, terus habis itu dia maki-maki aku, hina-hina aku, bilang aku katanya jualan nggak becus dan lain-lain. Akhirnya aku iyain aja omongan dia. Oke, kalau memang kamu lebih becus jualannya daripada aku, kamu aja yang jual gitu kan. Nah aku mau 1 juta per anak, aku bilang begitu, 1 juta per anak. Nah terus aku bilang batasnya cuma sampai hari Sabtu, karena aku mau ke Bandung, mau balik ke Bandung. Tuh ceritanya kenapa aku ke Bandung, bukan kabur loh, memang aku bilang aku mau ke Bandung sama dia. Terus aku bilang batasnya ambil hari Sabtu, dan dia rencananya mau tebus kalian sama induk-induknya juga dengan harga yang sudah disepakati bersama. Tapi ternyata saya tunggu-tunggu di hari Sabtu, dia nggak datang, ngabarin aja enggak gitu loh. Etika baiknya udah nggak ada. Ini bener-bener orang mau memanfaatkan saya dan suami saya gitu loh untuk ngurusin anak ini. Berarti dia mau nitip gratisan, terus kalau jual maunya dia semuanya yang banyak, bagiannya dia gitu. Dia nggak memperhitungkan tenaga kami, waktu kami, kesehatan kami. Dia nggak memperhitungkan itu gitu loh, memanfaatkan kebaikan kami.
Oke, kita akhirnya pergilah ke Bandung ya kan di hari Sabtu itu. Nah dia karena dia nggak ada hubungin, saya juga nggak ada hubungin lah gitu kan. Nah terus akhirnya singkat cerita ketika saya sudah di Bandung, itu udah agak lama ya saya di Bandung, akhirnya dia bilang sama saya customer dia mau datang, mau ngambil apa namanya, mau ngambil anakannya itu, katanya udah laku terjual nih. Terus saya bilang ya udah datang aja gitu kan. Akhirnya customer ini datang, terus saya tunjukin anjingnya, dan customernya itu ternyata melihat anjingnya itu, loh kok begini anjingnya, katanya pure, ini mah mix, katanya gitu, ini mah mix, bahkan ditawarin dijual 300.000 aja saya juga nggak mau, katanya customernya kayak gitu. Lah saya shock dong, karena dia bilang sama saya kalau anjingnya itu pure breed, meskipun ya kan pure breed gitu kan. Nah tapi kenapa ini customer aja bilang ini mix gitu, wah nggak ada harganya, sedangkan dia tadi di awal udah mematokkan 2 juta per anak. Bayangkan deh teman-teman sekalian, kalau misalkan saya waktu itu mengiyakan omongan dia membayar 2 juta per anak, bagaimana kalau saya duluanin, ya kan? Tapi ternyata nggak ada harganya gitu loh. Akhirnya apa yang saya putuskan, saya bukan saya jual, saya berikan saja sama orang yang memang mau mengadopsi mereka secara free, karena ya memang nggak ada harganya, mix, dia menipu saya seperti itu. Dan waktu dia juga minta saya, waktu sebelumnya itu dia minta saya untuk tebus anak itu di rumah sakit, bahkan dia bilang, sis nggak perlu, sama suami nggak perlu capek, nggak perlu repot-repot datang ke rumah sakit, transfer aja, nanti saya kirim pakai pet travel. Aduh, puji Tuhan, sebelum saya berangkat itu saya berdoa dulu sama suami saya, langkah apa yang harus kami buat. Dan ternyata bener kan, sekarang kelanjutannya seperti ini, orang itu memang bermasalah, memang penipu. Coba kalau saat itu saya transfer begitu aja, ya pasti anjingnya pun bahkan nggak ada sampai di saya gitu. Dan yang lucunya lagi nih, ini benar-benar lucu banget, anjing poodle yang sudah saya adopt sebelumnya yang pertama kali sama dia itu, dia chat sama saya, gue kasih tahu ya, anjing lo itu nggak loops, nggak sehat, kata gitu, mampus lo, dia ngomong gitu ke saya. Saya ada juga bukti chatnya nih, dia bilang gitu, lihat, masa dia penjual yang saya sudah coba percaya di awal kalau apa yang dikatakan itu benar, ternyata dia sendiri bilang kalau poodle yang dia jual ke saya itu ternyata nggak loops. Berarti kan dia udah menipu saya lebih dulu di awal dong, ya kan? Nah kalau saya tidak ada menipu sama sekali, yang saya lakukan adalah saya niat menolong dia di awal itu, tapi dia memanfaatkan kebaikan kami berdua, bahkan dia menipu kami. Bahkan anjing yang kami beli itu, yang kami tebus dari rumah sakit itu, indukannya juga bukan pure gitu loh. Orang customer dia ngomong seperti itu. Nah lucunya lagi adalah ternyata anjing yang poodle yang saya sudah adopsi itu, owner lamanya menghubungi saya. Saya tanya, dia dapat nomor HP saya dari mana? Ternyata yang ngasih nomor HP saya itu adalah dia juga. Saya tanya, emang gimana ceritanya dengan owner lamanya poodle saya ini? Dia bilang ternyata si Friska lah kita sebut ya, ini namanya si Friska penipu ini. Si Friska ini beli anjingnya owner lamanya anjing saya ini seharga 5,2 juta. Lalu dia bilang sama si Friska, tolong jangan dijual ke orang lain, karena saya terpaksa menjual anjing poodle ini. Saya sayang sama dia, karena memang karena saya pindah ke apartemen, gak bisa bawa anjing, makanya terpaksa saya jual. Kalau memang kamu ada niatan jual, tolong hubungi saya kembali. Kalau memang gitu, nanti saya aja yang adopsi dia lagi gitu. Tapi ternyata si Friska, nih ada buktinya ya, chatnya nih ya, dikirimin kok saya, nih bukti chatnya. Dan dia iyain ya si Friska. Tapi ternyata dia memang omongannya nggak bisa dipegang. Dia jual sama saya nggak tahu kapan loh. Dia jual ke saya anjing poodle itu tanpa pengetahuan owner lamanya. Dia nggak ngomong-ngomong, ya kan, udah saya beli. Dan tiba-tiba owner lamanya itu nanyain lagi anjing poodlenya, mau minta video call, nggak bisa dikasih sama si Friska. Terus habis itu dia bilang mau adopsi lagi poodlenya itu, mau balik lagi ke dia gitu kan, karena anaknya udah kangen banget dan memang udah terlanjur sayang sama poodle itu, dia mau adopsi lagi.
sama si Friska diiyain tuh, disuruh transfer 5,5 juta. Ditransfer karena apa? Si Friska udah kirimin video kalau anjing pudel itu udah siap dikirim dari Tegal katanya dari Tegal, padahal dia kan tadi di Laguna Pluit, tapi dia ngomongnya dikirim dari Tegal, bohong dasar. Terus habis itu video yang dia kirimkan ke owner lamanya pudel saya itu adalah video saya waktu saya ngerekamin pudel itu ketika sampai di rumah saya hari pertama. Itu yang dia kirim ke owner lamanya. Nah, owner lamanya itu udah transfer 5,5 juta. Setelah transfer udah lama ditanya-tanyain nggak dikirim-kirim tuh pudelnya. Iya nggak dikirim, orang pudel ada sama saya. Dan memang dasar dia banyak akal, dia nawarin lagi anjing lain ke owner lama pudel saya itu untuk anjing pengganti katanya karena anaknya dia udah terlanjur sayang sama pudelnya, nggak bisa lepas, takut sakit katanya gitu. Padahal mah anjing ada di saya. Dan lucunya juga nih, dia nawarin juga anjing pengganti sama saya untuk tuker katanya. Saya ambil lagi ya anjing pudel yang saya udah adopt itu, katanya mau diambil lagi masih Friska itu, mau dituker sama yang satu lagi. Dia bilang yang ini anjingnya udah loops. Nih saya kasih lihat fotonya nih anjingnya ya. Nih lihat, nggak sebanding banget sama anjing yang udah saya adopt. Ibaratnya saya ngeluarin sekian juta tapi mau ditukar sama, ibaratnya kita beli Pajero terus dia mau disuruh tuker sama Avanza. Ya nggak relate lah. Kalaupun saya memang ditipu sama dia dan saya mau menuntut gitu ya saya tuntutnya itu adalah ya balik duit saya, bahkan harus lebih, karena saya udah kasih makan anjing saya di sini, saya udah urus, udah gitu saya korban juga, perasaan saya udah sayang, ya kan. Kalau memang saya mau itu ya mau tuntut komplain gitu ya harus saya dong yang menentukan saya mau gantinya apa gitu, bukannya dia yang nawarin. Orang saya nggak komplain nggak apa, dia nawarin untuk tuker anjing pengganti yang nggak serelevan sama anjing saya gitu loh. Nah akhirnya saya tolak tuh, saya bilang kamu stop ya untuk tawar-tawarin anjing pengganti sama saya, selesaikan aja masalah kamu sama owner lama pudel saya, balikin uangnya gitu kan. Nah ya udah begitulah singkat ceritanya. Dan ternyata yang anehnya lagi, saya coba stok, cari-cari akun FB dia yang asli atau enggak akun Instagram dia yang asli. Kalau di FB saya tidak menemukan. Yang saya temukan adalah semua adalah fake account. Account yang dia coba untuk meneror saya itu semua fake account. Dan juga saya cek di Instagram, saya menemukan akun realnya dia. Nih, akun realnya dia. Dan yang anehnya, lihat di komennya itu banyak, itu ada orang yang komen juga kalau uangnya tuh nggak di-refund 500.000. Terus abis itu saya juga search juga, banyak juga ternyata korban-korban dia juga. Dan lucunya, dia yang penipu, dia tidak penipu, dan dia share juga di IG-nya dia. Dasar gaslighter. Nih contoh-contohnya nih, aku beberin semua bukti-buktinya ya. Dia yang penipu tapi dia teriak orang yang nipu, padahal dia yang penipu, dasar. Terus abis itu aku lihat oh memang dia penipu, dan dia sibuk mengancam saya dan bilang katanya mau menghubungi orang-orang terdekat saya, teman-teman saya di sosial media saya. Dan bagi teman-teman semua yang mengenal saya, kalian pasti tahu siapa saya dan suami saya, dan tidak akan percaya apa omongan dia. Maka dari itu kami buat video ini, karena kami takut kami ngeblok akun dia, bukan karena kami takut, karena kami risih. Dia sibuk meneror kami seperti nggak ada kerjaan. Nah kami nggak mau berurusan lagi dengan dia, makanya kami blok. Bukan karena kami takut, ada juga kamu yang takut. Kan kita tungguin kemarin hari Sabtu itu kamu nggak datang. Nah kalau memang kamu nggak datang, sekarang hitung berapa hari sudah berjalan di kita. 75.000 per hari per anak. Kamu hitung sendiri, dan itu nggak sesuai dengan apa dogi yang ada di kita, itu nggak sesuai, yang nggak ada harganya. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang menipu siapa? Jelas-jelas kamu yang menipu kami. Kamu yang memanfaatkan kami, kamu yang memperalat kami, mau tumpangan titipan gratisan karena nggak mampu bayar rumah sakit, kamu peralat kami, kamu langsung tetapkan harga 2 juta per anak padahal nggak ada harganya.
Dan kami juga nanti di akhir video aku akan kirimkan juga bukti-bukti lain customer dia atau mungkin klien-klien dia yang sudah dia tipu, tapi dia nggak pernah merasa kalau dia sudah menipu. Aku nggak tahu, kayaknya dia punya masalah gangguan kepribadian, narsistik mungkin, ya kan? Oke, buat kamu ladies and gents yang menonton video ini, semoga video ini berguna bagi kamu dan kedepannya tidak akan mengalami hal serupa seperti kami alami. Hati-hati dalam berjual beli anjing atau apapun itu. Dan yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah apakah dia menggunakan akun fake atau akun real. Dan memang kesalahan kami adalah kami kurang teliti kalau ternyata dia menggunakan akun fake, dan sangat banyak akun fake-nya. Bahkan nomor WhatsApp-nya juga sangatlah banyak ya. Bahkan nomor WhatsApp yang digunakan ke saya dengan nomor WhatsApp yang digunakan ke owner lama pudel kami itu berbeda. Saking banyaknya, dia nggak tahu ya buat apa tuh nomor HP sama akun fake sebanyak itu. Hati-hati dan keep being smart buyer. Oke. Dan buat kamu yang dapat chat atau teror dari dia, langsung aja di blok, nggak perlu ditanggepin karena dia memang agak ada gangguan kepribadian mungkin ya, dasar penipu. Langsung aja blok, karena apa? Kalau makin lama kita ngobrol sama dia, kita bisa aja nanti jadi ketipu juga gitu. Jadi langsung blok aja. Oke, buat teman-teman semua ya, terima kasih sudah tonton video ini. See you on my next video.